Bukos. Eh, wag nung sa bungkus, ari.
Baik, baru terdengar ya? Masya Allah. Tadi sudah sebagian dijelaskan. Apakah suara sudah terdengar? Rekan-rekan, apa surat sudah terdengar? Mohon maaf, tadi harus qadarullah. Tadi sudah dijelaskan banyak, tapi qadarullah. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kembali lagi, kita hari ini insya Allah akan membahas tentang pembinaan iman. Kemarin di pertemuan pekan sebelumnya kita membahas tentang implikasi keimanan, bahwa implikasi keimanan dan juga makna iman, bahwa iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal amalu bil arkani, al imanu yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyati. Jadi iman itu adalah tasdik bil qalbi, meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkannya dengan lisan, artinya berkomitmen terkait tentang uh, mewujudkan dengan lisan kita, yakni dengan mengucapkan syahadat, meyakini dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkani, yakni mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Dan keimanan itu yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati. Bisa uh, iman itu fluktuatif, bisa naik dengan ketaatan dan bisa naik dengan ketaatan. Iman itu bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun karena kemaksiatan. Yang yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati, bisa naik dengan ketaatan, bisa turun karena kemaksiatan. Jadi perlunya pembinaan iman ini sebagai bentuk kita tadi, konsekuensi iman kita kepada Allah, bahwa kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya apa namanya? Proses untuk kita menuju kebahagiaan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa keimanan itu merupakan bagian dari proses, sehingga pasti apapun, segala sesuatu itu pasti membutuhkan proses. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkan kita ke surga tanpa ada sebab tertentu. Tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka kecuali karena sebab tertentu. Katakanlah misalnya kalau kita ingin masuk surga, kita dimasukkan ke dalam surga tentu karena keimanan kita, karena amal soleh kita, karena pahala-pahala kita. Begitu juga sebaliknya. Mungkin Allah nauzubillah, nauzubillah. Mungkin Allah memasukkan kita dalam neraka ya karena kita bermaksiat, karena kita menyekutukan Allah, berbuat syirik dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi segala sesuatu tentu membutuhkan proses. Begitu juga seperti prosesnya manusia. Manusia itu dilahirkan itu melalui beberapa tahapan. Kalau dilihat dari surah Al-Hajj di halaman pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum. Wahai manusia, jika seandainya kamu masih meragukan tentang hari kebangkitan tersebut, maka lihatlah proses bagaimana aku menciptakanmu dari bentuk nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian ditiupkan ruhnya dan seterusnya. Itu bagian dari proses. Karena segala sesuatu pasti membutuhkan proses. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan fitrah.
fitrah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin mauludin yuladu ala fitrati." Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah. Dan fitrah ini apa namanya yang dibawanya sejak lahir, sejak dalam rahim. Dan di hadis tadi, di hadis berikutnya, maaf, penjelasan hadis berikutnya itu seorang bayi yang dilahirkan itu bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Majusi, bisa menjadi Nasrani itu karena lingkungan atau karena orang tuanya. Jadi pengaruh kuat itu ternyata bisa menyebab kefitrahan itu bisa lenyap, kefitrahan itu bisa hilang karena bisa jadi faktor eksternalnya, entah itu keluarganya, orang tuanya, atau lingkungan masyarakatnya dan lain sebagainya. Maka kefitrahan itu bisa rusak, bisa lenyap karena pengaruh-pengaruh tadi, pengaruh-pengaruh faktor eksternal. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin perlunya mengajarkan Al-Qur'an. Perlunya mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an ini sebagai langkah kita untuk membentuk anak-anak kita atau membentuk anak didik kita menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi ke arah yang lebih positif. Contohnya adalah kalau misalkan perbandingan anak pertama yang dimana sejak lahir sudah diajarkan Al-Quran, sudah diajarkan ilmu, sudah diajarkan agama Islam. Kemudian anak yang kedua diajarkan tentang hal-hal yang negatif, seperti misalkan bermain game, video, atau musik, atau alat-alat permainan lainnya. Antara anak yang pertama dan anak kedua itu tentu di masa yang akan datang itu akan berbeda tingkat keagamaannya. Kalau anak pertama ini karena terbentuk dengan arah atau jalan yang benar, maka tertentu dengan jalan yang benar. Berbeda dengan tadi anak yang kedua. Di sejak kecil sudah dibekali film, sudah dibekali game, sudah dibekali hal-hal yang buruk lainnya. Itu menjadikan anak nanti itu ya seperti itu nanti ke depannya. Maka mengajarkan itu haruslah mengajarkan dengan hal yang baik. Makanya pembinaan keimanan ini sangat-sangat diperlukan. Bagaimana prosesnya? Pertama adalah al-ilmu. Prosesnya adalah al-ilmu pertama. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan sesuatu, kita tidak mungkin memberikan mengajarkan orang kecuali kita sudah berilmu itu sendiri. Kita sudah berilmu terkait itu. Maka perlunya pengenalan. Contoh misalkan contoh seperti yang kita pelajari saat ini, kita tuh nggak tahu, kita tuh pengen mengajarkan keimanan, tapi kita sendiri nggak tahu makna iman itu apa, urgensi iman itu apa, tugas iman itu apa. Nah, maka perlunya kita untuk mengenali dulu apa itu iman, bagaimana urgensinya, bagaimana sifat-sifat keiman itu, bagaimana praktik keimanan itu. Nah, maka perlunya pengenalan. Kemudian proses berikutnya pemahaman. Pemahaman itu lebih mendalam dari yang pertama tadi, sehingga pemahaman ini mengarah ke arah yang lebih dalam lagi, sehingga dari apa yang kita ketahui kita pahami. Jadi tingkatnya lebih tinggi dari tahu. Paham itu lebih tinggi dari tahu. Kemudian yang ketiga, pembiasaan atau pengamalan. Karena kita sudah paham, sudah berilmu, maka dari keilmuan tadi kita amalkan. Contoh kecil bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk sholat, untuk zakat. Kita memahami apa itu sholat, apa itu zakat. Ketika kita sudah berilmu terkait hal itu, bagaimana kita melakukan sholat, kita mengamalkannya. Oh, ternyata sholat itu ada sholat wajib, oh ternyata sholat itu ada yang sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian juga zakat. Bagaimana kita tahu zakat itu merupakan kewajiban, bagaimana cara kita membayar zakat, dan seterusnya. Maka itu yang tahap berikutnya, pengamalan. Kemudian terakhir, tahap
keteladanan. Keteladanan uswatun atau qudwatun itu tingkat yang lebih tinggi dari ilmu dan amal. Tingkat lebih tinggi dari ilmu dan amal. Sehingga keteladanan ini menjadikan marotib, tingkat yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan yang tadi. Maka bila kita semua sebagai orang tua nanti, kita sebagai orang tua nanti tentu menjadikan kita ini punya keharusan, punya kewajiban untuk bisa memberikan hal yang baik kepada anak kita. Atau kalau dalam ruang lingkup sekolah, kalau kita sebagai guru, sebagai pengajar, staf pendidik, tentu memberikan hal yang baik kepada anak murid kita. Menghindari hal yang buruk, memberikan hal yang baik kepada mereka. Maka pentingnya uswah atau qudwah. Bagaimana kiranya kalau misalkan kita sebagai orang tua kepada anak kita ternyata kita mengajarkan hal yang jelek, kita mengajarkan berkata kasar misalnya, itu tentu hal yang tidak senonoh, itu harus dihindari. Sehingga keimanan ini tentu harus dibangun dengan sinergis antara kita sebagai orang tua, atau ruang lingkup berikutnya adalah sekolah atau madrasah, ruang lingkup berikutnya adalah lingkungan masyarakat, ruang lingkup yang lebih besar. Maka dalam pembinaan iman ini perlu perlu peran dari orang tua, perlu peran dari sekolah kita, guru-guru kita, atau di dalam ruang lingkup sekolah, perlu juga peran dari lingkungan masyarakat kita. Bagaimana semua itu mempengaruhi anak-anak kita atau murid-murid kita. Maka kalau misalkan orang tuanya membangun keimanan yang baik, kemudian sekolah membangun keimanan yang baik, kemudian lingkungan kita juga membangun keimanan, maka akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding balik pada lingkungan, orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan, kemudian sekolah juga ternyata tidak maksimal dalam mengajarkan kebaikan, kemudian juga lingkungan masyarakatnya tercoreng dengan hal-hal yang buruk, maka keimanan ini bukan menguatkan tapi malah melemahkan. Maka perlunya sinergitas dari orang tua, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat kita. Ini terkait tentang pembinaan keimanan. Kemudian berlanjut pada ketakwaan. Kita kalau bicara ketakwaan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan takwa. Bahwa takwa, beberapa ulama menjelaskan, at-taqwa huwa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Bahwa takwa itu adalah kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maksudnya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aqimus sholatu wa atuz zakat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, berarti perintah tersebut kita ikuti, kita jalani, kita taati. Tapi contoh lainnya, kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, contoh katakanlah dalam Al-Quran menyebutkan tentang larangan kita untuk memakan harta riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Maka larangan tadi, riba tadi, tentunya kita harus jauhi. Maka itu yang disebut dengan ketakwaan. Apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang Allah larang kita jauhi. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan. Kemudian ketika kita bertakwa, itu berarti sama saja kita melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu ruang lingkupnya sangat luas. Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwali wa af'ali dhahiratan wa batinatan. Ibadah itu seharusnya bukan hanya soal sholat saja, bukan hanya soal zakat, saum, haji, dan lain sebagainya, tidak. Bahwa ibadah itu sebenarnya konteksnya lebih luas. Tadi kullu ma yuhibbullahu wa yardahu. Sebenarnya ibadah itu setiap apapun yang Allah mencintainya,
Allah meridhoinya, perkara apapun Allah cinta, Allah ridho, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, baik yang dilakukan secara zohir ataupun batin, terang-terangan atau tidak terang-terangan, itu yang disebut dengan ibadah. Kita zikir, kita salawat, kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, membantu sesama lain, itu bagian dari ibadah sebenarnya, bagian dari ibadah kepada Allah. Selama hal itu baik, selama hal itu dicintai, selama hal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ibadah. Maka di dalam pembahasan ini bahwa ibadah itu ada yang disebut dengan mahdo, ada yang disebut ghair mahdo. Mahdo itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan, bagaimana caranya, bagaimana jenisnya, bagaimana rukun-rukunnya, seperti kita sholat. Sholat itu bagian dari ibadah mahdo. Artinya ketika kita ingin sholat, itu ada hal yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Contoh misalkan kita harus berwudu dulu. Tidaklah dikatakan orang sholat kecuali harus berwudu, harus bersuci. Kemudian di dalam sholat itu ternyata ada hal yang harus dilakukan, ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdoh. Seperti zakat juga. Zakat itu bagaimana kriterianya, bagaimana cara pembayarannya. Pembayarannya harus kepada mustahikin yang sudah ditentukan. Itu bagian dari ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak ditentukan secara spesifik. Contoh, kita membantu orang lain. Membantu orang lain itu bagian dari ibadah. Sehingga membantu orang lain itu tidak dijelaskan secara spesifik, maka itu bagian dari ibadah juga. Selama hal yang dilakukannya itu adalah kebaikan. Hal itu adalah kebaikan. Ibadah ghairu mahdoh juga apa namanya? Tentu itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi apa namanya? Baik hal kecil ataupun hal yang besar, selama itu baik, Allah menyukainya, Allah meridhoinya, itu akan mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu disebut dengan muttaqin, sebagaimana dalam firman Allah, inna lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu akan menang, akan sukses. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Qusairi dalam kitab Durratun Nasihin bahwa takwa itu memiliki cirinya. Cirinya adalah tawadu, qanaah, waro, dan yakin. Tawadu artinya rendah hati, kebalikan dari sombong, takabur. Kemudian qanaah, qanaah ini kebalikan dari kikir. Qanaah itu merasa cukup, sedangkan apa namanya, rakus merasa tidak cukup. Kemudian waro, merasa hati-hati. Maksud dari kehati-hatian ini maksudnya adalah kita apa namanya berupaya untuk berhati-hati dalam melakukan suatu hal, sehingga jangan sampai maaf, kembali lagi bahwa waro itu adalah bentuk kehati-hatian. Jadi kita berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Berhati-hati kepada kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus kepada keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita terjerumus kepada kemaksiatan, maka itu akan mendatangkan kebencian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang disebutkan terakhir adalah yakin, tawakal. Kita merasa percaya kepada Allah atas segala ketentuan-ketentuannya. Kemudian Abu Lais mengatakan bahwa seseorang menyatakan takut kepada Allah. Nah, ini adalah bagian dari sifat-sifat dari bentuk ketakwaan kita. Artinya, semua anggota tubuh kita, baik kecil ataupun besar, baik itu pendengaran, penglihatan, kemudian apa namanya, mulut kita, lisan kita, hati kita, semua anggota badan, pastikan bahwa semua ini dilakukan untuk niat kepada Allah, niat ibadah kepada Allah, sehingga ibadah yang kita bawa ini mengarah kepada kebaikan. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk hal yang buruk, untuk memukul, untuk membunuh, sehingga ini hendaknya harus dihindari.
karena membunuh bagian dari bentuk keburukan, kemaksiatan. Maka pastikan tangan kita, anggota seluruh tubuh kita itu digunakan untuk hal yang positif, digunakan untuk hal yang baik, yang dimana hal kebaikan tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Kemudian juga apa yang ada dalam tubuh kita pastikan jangan sampai mendekati atau termasuki tersisipi dengan hal-hal yang diharamkan. Katakanlah misalkan berpakaian dari hasil pencuri atau memakan hal-hal yang diharamkan, mengkonsumsi atau meminum hal-hal yang diharamkan. Nah, ini harus dihindari. Karena semua anggota tubuh kita itu seharusnya harus mendatangi kebaikan. Jangan sampai bagian dari tubuh kita itu malah mengarah keburukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan menjadi terkikisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita gunakan dengan yang baik. Allah menciptakan penglihatan, Allah menciptakan kita lisan, Allah menciptakan kita pendengaran dan lain sebagainya. Kita hendaknya gunakan dengan sebaik mungkin, yang dimana semua ciptaan ini kita gunakan untuk menambah keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dan yang terakhir, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan reward dan punishment. Ada yang disebut dengan targhib dan tarhib. Kita iman kepada Allah ini pasti punya tujuan. Kita punya motivasinya apa? Kita harus iman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga-surganya. Karena Allah juga telah mengancam dengan neraka-nerakanya. Maka kita iman kepada Allah itu ya tentu punya tujuan. Artinya kita ingin Allah ridho, kemudian kita mendapatkan apa yang dijanjikannya, ini surga. Kalau kita nggak taat, kalau kita membangkang kepada Allah, maka kita mendapatkan punishment, ancaman tersebut, siksaan tadi. Jadi tentu dunia ini adil, karena di mana ada kebaikan tentu pasti ada keburukan. Di mana ada orang niat baik, tentu ada balasan baik. Tapi kalau ada niat yang buruk, tentu akan dibalas dengan hasil yang buruk. Maka itu sudah adil, Maka kita sebagai seorang Muslim, sebagai penggerak atau pelaku atau penggerak, tentunya sesama Muslim pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau di antara kalian melihat sebuah kemungkaran atau keburukan, tentunya ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau nggak bisa juga dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, tentu kita gunakan dengan hati kita, mendoakannya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Artinya kita memiliki kewajiban atau keharusan untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita sesama manusia, sesama umat Muslim, memiliki keharusan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini bagian dari ketentuan Islam kepada orang Muslim, kepada orang mukmin. Kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, akan dijanjikan apa yang disebutkan oleh Allah. Surga Allah. Tapi kalau misalkan ternyata kita membangkang, kita berbuat syirik kepada Allah, kita bermaksiat, kita melakukan hal-hal jelek, maka itu akan ada balasannya. Yani ancaman Allah, yaitu ancaman nerakanya, siksaannya. Kemudian yang disebut dengan orang yang bertakwa itu disebut dalam Al-Quran, disebutnya al-muttaqin, atau tadi yang disebutkan dalam firman Allah, inna lil muttaqina mafaza. Dalam redaksi Al-Quran disebutnya muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi intinya adalah bahwa keimanan itu sebenarnya bukan soal syahadat saja, tidak cukup syahadat saja, tetapi juga
mewujudkan keimanan itu di dalam hatinya dengan sekuat mungkin dan mengamalkan dengan ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya itu maksudnya ittiba'u bisunnah. Yakni kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu datang dari Allah, kemudian sebagai penjelasnya Al-Quran itu adalah as-sunnah. Karena kita nggak bisa sekonyong-konyong memahami Al-Quran itu tekstual. Di dalam Al-Quran sebutkan waqimus shalah wa atuz zakah. Maaf, waqimus shalah wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, dan di dalam Al-Quran sendiri itu tidak menyebutkan bagaimana kita sholat, bagaimana zakat. Maka penting kita untuk mengambil mubayyannya, penjelasannya, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah bentuk dari kelengkapan kita sebagai seorang mukmin, iman kepada Allah dengan memahami, mengamalkan, dan juga menjadikan uswah qudwah untuk lingkungan sekitar kita, baik adik-adik kita, atau kalau kita sebagai orang tua anak-anak kita, atau kalau kita di ruang lingkup sekolah sebagai guru atau sebagai pendidik kepada murid-murid kita. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian, kita alhamdulillah sudah mencukupi, sudah menyelesaikan modul 1. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk modul kedua. Dan silakan boleh dibaca lagi, diulang kembali. Kita akan coba bisa diskusi lebih lanjut lagi terkait modul 1. Barangkali di pertemuan berikutnya bisa kita diskusi juga di modul 1 ini. Dan secara penjelasan alhamdulillah kita sudah cukupkan. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi setengah jam saya sudah menjelaskan qadarullah mute ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum ditutup barangkali ada diskusi atau pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan saja. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan atau diskusi yang menyusul, boleh melalui WhatsApp saja, WhatsApp saya ataupun di grup boleh secara general. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, menambah keimanan dan keberkahan kita. Dan tentu yang paling penting adalah menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar tentang keimanan, tentu kita berharap kepada Allah untuk meningkatkan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita cukupkan dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai, Kak. Sudah selesai ya, Kak. Permisi.